好，有听见老师的声音吗，同学们？好，同学们，我们开始我们的课呀。你们做了你们的作业吗？你们看做了你们的作业吗？你们的作业就是这个啊，老师已经教给你们，不单单我，但是我们的家人，啊，我们的家人就是爸爸妈妈啊，还有哥哥弟弟姐姐妹妹，所以这个主旨啊subjeknya bisa diganti ya. Ganti orang yang sudah kita pelajarin kemarin, nama-nama keluarga. Nama keluarga kemarin juga loh sudah ngajarnya lengkap banget ya. Di antara papa mama sampai dari pihak keluarga papa, dari pihak keluarga mama semua kita panggilnya apa. Hanya saudaranya aja masih belum sepupu apa, kita pelajarin itu dulu aja. Itu kuasain ya. Terutama gimana cara menguasain itu, untuk memanggilnya atau membacanya, suaranya yang pertamanya ada yang paling penting. Nah, dibaca kalau itu. Kalau mau nulis silakan, kalau enggak apa-apa. Teman harus mengenal tulisan itu. Kalau susu ya bacanya susu, ya. Buo-buo bacanya juga buo-buo. Itu tahu tulisan itu bacanya buo-buo, suaranya paling penting, ya. Dan artinya tahu. Nulisnya nggak bisa, seumpama gitu masih nggak apa-apa untuk sekarang. Nah, jadi nanti ini bisa diganti subjeknya, nggak selalu pakai wo, tapi kita kan sudah menguasai banyak banget kan, dari keluarga pihak papa, dari pihak mama, juga dalam keluarga kita. Jadi kita bisa ganti subjeknya ini macam-macam. Nah, kata benda yang kita kuasain juga masih terbatas, tapi nggak apa-apa. Ya, pertama kan kita belajar kemarin mulai dari buku. Ya, shu, kita tambahin 中文书, hanya 中文书 aja. Ya nggak apa-apa, 中文书 bagian buku hanya 中文书. Nah, antara shu tambah lagi pao di shu pao, ya kan? Nanti shu pao kita bisa tambah lagi ta shu pao, xiao shu pao. Tas besar, tas kecil, ya kan? Nah, kalau ada tulisan ta atau xiao itu letaknya harus di depannya kata benda. Nggak boleh shu pao xiao atau shu pao ta. Nah, ada ta shu pao xiao shu pao. Kita udah dapat tambah lagi 3 kan, ada shu pao, ada ta shu pao, xiao shu pao. Shu juga sama, ya. 中文书 udah. Kita kemarin belajar juga lagi shi adalah penggaris. Ya. Penggaris kita nggak belajar macam-macam, kita belajar bentuknya. Ada 4 macam, 有4种. 长尺, 短尺, 大尺, 小尺, kan? Nah, tulisan chang, tuan itu semua depannya kata bendanya. Oke, belajar 4 kan, berarti tadi tambah lagi 3, 4, 8, ได้ pakai了. 还有什么呢？我们学这个道，
beli itu fungsi barang-barang yang tajam, ya, pisau, ya, taozi, ayo jiandao, juanbidao, ayo daopian, 4个这个刀片，剪刀我们可以说长剪刀、大剪刀、小剪刀，刀子也可以长刀子、小刀子，短刀子也可以。刀片也可以小刀片、大刀片。假如剪笔刀就不用，剪笔刀nggak usah ya, nggak usah tambah-tambah ya apa-apa. Karena 剪笔刀 cuman paling-paling ada mainannya nanti ya. Waktu belajarin ada main-mainnya, itu hanya 剪笔刀 aja. Ya. Nah, kenapa kok kemarin menggunakan 卷笔刀, menggunakan yang lain aja? Karena hampir sama dengan kata-kata 剪, 剪刀nya 剪 ini. Kalau 剪 ini pakai i yang ini, kalau 卷 pakai yang i ini. Kebetulan juga ada ketiga. Ya. Selain kita belajar kata bendanya, kita juga harus belajar pinyin kembali. Supaya untuk pelafalannya bagus pinyin. Makanya Laosi paskan juga dengan kata-kata 卷. Setelah itu, kita belajar apa lagi mengenai udah kan? Tiap bendanya jangan lupa kita belajarin apanya. Liangshi, ada liangshi KBB-nya. Dihafalin semua, udah hafal semua KBB-nya, itu harus dihafalin tiap benda. Di setiap ketemu benda, kita harus tahu KBB-nya. Dihafalkan KBB-nya setiap benda-benda itu. Ya, berarti juanbidao. Juanbidao dia akan berotan. Ya, dia jadi nggak pakai pa, tapi kita pakai ke. Padahal yang lainnya berarti jiandao, daopian, ayo daozi, 我们用把. Pakai pa kan, kalau juanbidao 用ke. 书也是一样的书，我们用本 KBB-nya pakai 本 atau 量词也本 ya. 但是这个本子我们就不用本，但是用个。Nah, kau要记住， itu harus diingat. Ya. Tadi KBB setiap benda adalah lain-lain. Dan kalau udah dipelajarin KBB, ya, seperti kemarin belajar 桌子 sama 椅子. 桌子 adalah meja, kan KBB-nya pakai cang. Jadi cang tuh nggak hanya dipakai untuk KBB-nya meja aja, bisa lain benda juga. Gitu. Jadi itu harus dimengerti. Nah, tulisan KBB harus bisa semua menulisnya, jadi harus tulis di kotak-kotak tersendiri. Ya, yang kemarin yang udah diajarkan seperti ini KBB-nya alat tulis, pen, KBB-nya untuk buku, itu semuanya harus ditulis. Jadi buku harus diingat, harus bisa cara menulisnya. Ya. Di sini adalah awal pertama kali belajar, kamu jangan sampai malas menulisnya. Kemarin sudah melatih kan kamu tulisan 2 goresan, 3 goresan, 4 goresan. Itu semuanya harus diingat. Urutannya, mungkin kalau urutannya udah menulis banyak banget, udah agak hafal ya. Tapi setiap kali goresannya itu harus dibaca. Nggak boleh sampai lupa. Heng, shu, pie, na-nya itu jangan sampai lupa. Setiap kali kita ketemu, Laosi selalu ngomong itu. Makanya jangan sampai lupa. Dan ditulis juga di buku. Kalau ada yang sering lupa, kemarin Laosi ngajarin sudah di kertas yang ditulis itu. Ya. Nanti Laosi ajarin lagi caranya lain lagi, yang bisa menggunakan laptop. Ya. Yang ini sudah dibuat semuanya. Ya. Selain kita belajar ini, kosakata yang kita pelajarin, kita buat kalimat jadi sekarang ini, yang sangat sederhana. Jadi supaya kita mengucapkan tidak hanya mengucapkan seperti ini jiantao, daopian, atau kita mengucapkan wo aja. Tapi kita tambah menjadi satu kalimat yang pendek dan sederhana. Wo de daopian bisa diganti papa de daopian, mei de daopian, ye de daopian, bisa semua kan gitu. Tapi sesuaikan dengan objeknya ini. Kalau daopian mungkin kebetulan semua bisa. Nanti kalau objeknya lain, ya nggak tentu, kadang-kadang ye bisa masuk. Ya, antara bendanya cowok sama bendanya cewek kadang-kadang juga beda kan. Makanya nggak bisa masuk semuanya. Harus disesuaikan. Jadi kamu juga harus mengerti.
Mungkin kalau di kelas ini udah pada ngerti semua ya, udah pada dewasa soalnya. Nah, itu caranya. Nanti dibuat nih semuanya. Kalau sudah ngasih contoh kan, macam-macam nih contohnya. Menggunakan yo, yang atas menggunakan te, kepunyaan milik. Di shi, di wu, di liu. Ya, menggunakan yo, mempunyai. Mempunyai sebenarnya juga bisa langsung wo yu chang shi, juga boleh kan gitu. Saya mempunyai penggaris panjang, tapi lo tambahin emangnya supaya kamu menggunakan KBB-nya. Berarti IPA, harus menggunakan IPA. Kita juga nggak selalu menggunakan kata-kata I ya, bisa menggunakan al, shan, shi, nggak bisa. Nah, kemarin lo juga menerangkan kalau KBB depannya nggak bisa menggunakan kata-kata al, harus menggunakan kata liang. Ya kan? Kemarin juga udah nulis kan, huruf liang di buku kotak-kotak. Itu juga harus ditulis. Yang lo ngomong yang nggak usah tulis itu adalah susunan keluarga. Ya, nama-nama keluarga daripada pihak ayah dan pihak ibu. Itu nggak perlu tulis, nggak apa-apa. Tapi kalau keluarga kita sendiri, titi, cie, meme, semua harus bisa. Tulis semua di buku kotak-kotak. Harus hafal, harus bisa nulisnya itu semua. Kecuali yang puo, ya, itu kuku. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan, pasti juga suruh nulis. Mungkin sekarang supaya tidak menjadi beban kamu, banyak menulisnya, itu nggak ditulis, nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini, seperti KBB harus tulis. Ya, terus liang, jadi artinya dua, itu juga harus tulis. Makanya kemarin langsung nggak nulis liang, ya nggak nulis al. Al zhi nggak bisa di sini ya. Jadi liang zhi. Ta yu liang zhi cai she bi. Cai she bi karena lah tulis lagi pakai zhi. Ya, hafal semua itu ya, perhatikan. Ini yang menggunakan yo. Lanjut tipa, laosnya yang menggunakan kata shi, ta shi lao shi, papa shi lao shi, ya, ye shi lao shi, boleh semua. Nanti tambah lagi di sini. Ya, ta shi wo de lao shi, ta shi wo de lao shi. Nah, ini yang menggunakan kata shi. Nah, biasanya kalau di sini shi karena ta, subjeknya ta, nah kayak di sini kita banyak menggunakan namanya orang kan, ta shi lao shi, nah kita menggunakan nama-nama profesi atau kata ganti nama. Kata ganti nama apa ya? Seperti tadi, ta shi wo de ye ye atau ta shi wo ye ye. Ya, ta shi wo ye ye atau ta shi wo de ye ye. Kenapa te-nya bisa dihilangkan? Harus terangkan sekalian di sini. Ya, te-nya bisa dihilangkan karena itu adalah keluarga kita. Jadi kita sangat akrab banget. Ya, terutama yang bisa akrab banget itu apa? Antara orang dan orang. Sepertinya sama lao shi, ini kan juga orang lao shi ini. Jadi boleh ta shi wo lao shi, nggak pakai te, nggak apa-apa. Tapi kalau kata benda nggak mungkin. Biarpun kita akrab dimanapun, tetap kita harus menggunakan kata-kata te. Seperti di sini, kamu lihat di sei nomor 11 nih. Na shi ta de qian bi, nggak bisa na shi ta qian bi, nggak boleh. Ya, na shi ta de qian bi, harus pakai kata-kata te karena kata benda. Ya, nanti ada yang nggak pakai terkecuali itu kalau udah deket banget, akrab banget. Ya, sekarang kamu gunakan semua kata benda menggunakan te. Ini juga menggunakan te dulu. Tapi langsung di sini terangkan kalau sama keluarga atau orang yang kenal banget boleh te-nya dihilangin. Nanti langsung ta shi wo lao shi, ta shi wo ye ye. Dan mengenalkan kata-kata ini boleh diganti ini. Jadi bisa digunakan susunan nama-nama keluarga di sini bisa dipakai. Ada ye ye, papa, shu shu, kuku, ai, jiu jiu, semua bisa dipakai di sini. Ya, untuk membuat kalimat ini. Nah, sekarang yang menggunakan kata ce sama na. Ce adalah kata penunjuk dekat. Kalau na kata penunjuk jauh. Ini harus diperhatikan ya. Di belakang kata penunjuk kalau diikutin oleh kata benda, kita harus pasang ini ya, KBB. Nanti kalau di sesan ya, nomor 13 sama 14 ini selanjutnya. Yang ini masih belum gunakan. Karena jese ini adalah. Ya, ini adalah. Nah, kebetulan ini adalah
ada jumlahnya, makanya kita ngomong 这是3个大书包, harus menggunakan KBB-nya, 书包 adalah ke. Bisa kita juga ngomong 这是书包, ini adalah tas sekolah. Boleh kan? Itu jadi nggak perlu pakai 3个大 ini. 这个书包. Seperti kamu kemarin belajar bahasa Inggris, ya. This is the blackboard, gitu. Nah, ini adalah papan tulis, sama. Ini juga. Ini adalah. Nah, tapi di sini Lao Tzu sengaja tambahin supaya kamu bisa menggunakan KBB-nya. Juga Lao Tzu tambahin tulisan ta di sini supaya kamu ngerti, ya. Kalau ta harus depannya kata bendanya. Nggak boleh kamu ngomong 这是3个书包 ta, ya, salah. Makanya sekarang biar terus dibaca-baca, buat kalimat yang macam-macam gini supaya kamu terbiasa. Tadi kalau ada seperti kesalahan ngomong supauta, kamu bisa tahu sendirinya. Ya. Ini bukan grammar sebenarnya, tapi suatu kebiasaan kita berbicara. Ya. Nah, 第一呢是它的铅笔 sama aja. Ya. 它的铅笔 langsung. Harus menggunakan te di sini. 好，第二呢是它的3个大书包，hampir sama ya. Ditambah di sini ada ta-nya. Kalau sini tadi langsung ta shi, di sini na shi ta de, ada ta-nya ditambah lagi. Di sini juga ada kan kata ta-nya tadi juga. Tapi kalau sini langsung qian bi, di sini harus tambahi apa? 3个大书包. Jadi kalau menerjemahkan nanti jangan sampai keliru ya. Na shi itu adalah ada kata tate, adik kita sebutkan yang di belakangnya ini semua. Ya. Itu adalah 3 buah tas besar dia. Baru kembali ke dianya. Ya. Ingat-ingat, kalau ada kata tate, itu selalu kita ucapkan. Dulu. Seperti ini. Ta shi wo lao shi. Ya. Dia adalah dulu kan, dia adalah, nah ada. Nggak bisa langsung wo, ada kata tate. Berarti dia adalah guru saya. Diingat-ingat. Selalu kalau ada te, diingat-ingat terjemahnya kita harus di belakangnya te ini kita terjemahkan dulu. Ya, terutama di belakang te yang ada kata benda. Itu harus diterjemahkan dulu. Nanti juga bisa ketemu di belakang te juga bukan kata benda, tidak perlu kita terjemahkan dulu. Nanti itu pelajaran kemudian. Kalau sekarang kamu pelajari ngikutin yang ini dulu aja. Nah, dipelajarin dulu sampai mengerti dulu ini, juga cara bacanya sampai hafal banget, tulis-tulisannya, nadanya nggak sampai salah, jadi biarpun udah panjang begini kalimatnya, kamu tetap bisa cara bacanya. Ya. Jadi kita belajar bahasa Mandarin ini bisa belajar dengan cara mandiri. Karena apa? Ada pingnya setiap kata ini, kita harus ikutin di cara baca yang pingnya. Ya, emang kadang-kadang juga ada pingnya, bisa kamu bingung gitu ya. Makanya kalau waktu pelajaran gini langsung nanti bacakan. Kalau yang ini kayak gampang banget kata benda ini, makanya sebagian besar siswa udah bisa belajar sendiri. Tidak perlu langsung bacakan 这支钢笔是我的. Lalu juga perlu baca berulang kali kamu ngikutin. Tidak perlu kalau yang di sini. Kayaknya ini adalah sangat mudah. Makanya kamu nanti baca sendiri. 这 kan ada keempat. 知 kan ada 1 tiseng, gang juga ada iseng, bi baru diseng, itu cara mainnya. Nah, 知 gang bi, shi di siseng, wo di sanseng, karena di kota letter makanya bacanya nggak baca penuh, ya jadi wo de. Nah, 知 gang bi shi wo de. Lalu segala baca gini kamu boleh tirukan semuanya di rumah, tirukan sendiri. OK， 好了，好，第四是那把刀子是他的，把第三声，那把刀子是他的，刀子 sebenarnya cingseng. Mungkin kamu kalau baca cingseng masih belum bisa, keluar suaranya nggak apa-apa. Taozi nggak apa-apa, ya. Terutama baca kata ini kan zi-nya ini adalah partikel kemarin udah ngomong. Banyak ya siswa yang nggak bisa baca partikel, nah gini loh saya ajarin baca zi itu gimana. Seperti ini ya, tao zi. Jadi mulutnya gini kita tarik ke belakang, ke samping zi, zi. Tirukan semua, zi.
子、刀子、桌子、椅子、椅子、刀子. Jadi z tinggal kita mulutnya dilebarin gini. Jadi suaranya pasti bisa keluar suara z. Ya, harus bisa keluar suara z. Itu paling gampang bacanya. Ya, semua coba suara z juga suaranya bisa ringan nadanya. Ya, sekarang masih belajar, keluar suaranya z agak keras nggak apa-apa. 那把刀子是他的. Ya, karena ta ini ada pertama, ta de. Okay. Ah, kamu kalau sudah bisa mengenal tulisan ini semuanya, cara bacanya, cuma pinnya aja nadanya, ya. Pinnya udah bisa, nadanya kayak nggak bisa. Kamu bisa kasih setiap tulisan ini di atasnya kasih tanda nada. Berarti, nah, di suseng pa, di suseng tao, di suseng zi, qing sheng, nada ringan. Shi di shi sheng, ta di sheng, de di er sheng, atau nada ringan. Ya, de bisa kita baca nada ringan, bisa nada kedua. Ya, ta de boleh. Atau ta de juga boleh. Ya, de di sini karena dia letaknya paling belakang. Halo? Nah, jadi omongin ya, kalau di belakangnya sini kata penunjuk ada kata benda, maka harus garis bawahnya di sini. Ya, itu selalu harus diikuti oleh KBB. Oke, maka harus garis ini kata bendanya. 这本书是老师的。这本书是老师的. Kamu juga udah dengar kan jedanya di mana? Nah, kalau kita selalu jedanya di mana dalam membaca itu, tapi jedanya juga jangan terlalu lama. Ya, kalau yang udah bisa harus agak cepat supaya kedengarannya lancar kita membacanya. Nah, kalau kita udah tahu di mana letak jeda, itu adalah di mana kita berhenti untuk menerjemahkan kalimat ini. Seperti je, boleh berhenti. Jawaban shu, buku ini. Jawaban shu. Berhenti kan? Shi. Nah, adalah. Lao shi de, milik guru. Karena di belakang nggak ada tulisan apa-apa, ya kita baca. Ini adalah milik kan, jadi milik guru. Ya, minggu kemarin juga sudah terangkan, lalu sekarang review supaya nggak lupa. Ya, tiap minggu harus review. 那个人是我的老师。Ya. 那个人, karena ren, KBB-nya adalah ke, maka dipasang di sini. 那个人是我的老师. Jadi orang itu adalah guru saya. Ya, 明白了? 下一个你们做这个问答题. Ya, buat kalimat tanya. Nah, ini kalimatnya seperti yang di atas, kalimat positif semua. Ta yu tuan shi yang menggunakan kata yu. Kalau negatifnya tinggal tambahin me yu. Ya, di sini nggak boleh menggunakan pu yu ya, harus menggunakan me. Ya. Selanjutnya kalau ma gampang banget, dari kalimat positif tinggal tambahin ma. Yang nomor 4 ini di shi juga sama kalimat tanya. Ya, kalimat tanya tapi kita menggunakan yu me yu. Di sini adalah me yu, kita tinggal tambah lagi depannya yu. Yu me yu. Tapi terjemahannya mirip banget sama yang ini, sama. Ya, kita juga menggunakan kata-kata apakah. Seperti ini. Ya, letak ma ini juga harus diperhatikan di paling belakang, maka harus kasih tanda merah di sini. Tapi kalau kita menerjemahkan bahasa Indonesia, kita harus ngomong dulu apakah. Apakah dia mempunyai penggaris pendek? Di sini juga sama kalau menerjemahkan. Kita juga ngomong apakah dia mempunyai penggaris pendek. Ta yu mei yu duan shi? Yu mei yu ini kata tanya.
Ya, yume yu ini cacat banyak. Seperti kalau langsung nanya, halama, ya kan? Apakah sudah selesai? Itu kan menggunakan kata ma. Nah, di sini sudah terangkan juga menggunakan me, ya kan? Subjeknya ini verb biasanya ya, kata kerja, tongzi. Tambahin me, tambah lagi verb lagi, tongzi lagi, baru objek. Ya, biasanya kebanyakan adalah kata kerja yang kita gunakan kata-kata me. Sudah tulis belum di sini? Oh, belum. Ya. Kalau pu untuk kata sifat juga kata kerja bisa. Ya. Kalau me khusus untuk kata kerja di sininya. Ya ini tongzi, verb kan kata kerja. Nah ini juga sama, hampir sama seperti ini. 我有毛笔, ya kan? Nah, di sini lah menggunakan kata tani, ni yu mau bima, ini mungkin sudah ngerti semua ya, bukan anak SD. Ni yu mau bima, apakah kamu mempunyai kuas tulis? Jawabannya harus wo. Ya, udah ngerti lah ini ya. Hampir sama seperti yang di atas ya. Cuman yang ini jawaban yang tidak ya. Wo me yu mau bi, mau jawab lengkap juga boleh. Ya. Saya tidak ada kuas gambar, saya mempunyai satu batang pensil di sini ya, Shenpi. Ini ada jawaban lengkap. Jadi kalau ditanyain, ni yu mau bima, apakah kamu mempunyai kuas gambar? Jawabannya bisa 3. Ya, yang ini mempunyai. Jawaban A, 我有毛笔, positif. 我没有毛笔, negatif. Ini juga negatif, tapi dijawab juga 我有一支铅笔. Mungkin orang ini mau pinjem kali ya gitu. Makanya kita ngomong 没有毛笔,我有一支铅笔. Kamu membuat kalimat seperti ini juga nanti. Ya, di wo-nya kamu ganti papa, mama, terserah mau ganti apa. 老师, 医生juga boleh. Ya, tapi kalau 医生seperti kalau yang ada profesinya itu kamu harus perhatikan objek yang di belakang. Soalnya seperti 医生, dokter nggak sembarangan pakai benda-benda yang di belakangnya. Makanya harus kamu perhatikan, harus mengerti. Oke, dibuat sendiri ya, jadi harus dibaca terus, jadi bisa digunakan kata-kata yang kita pelajari. Nah, yang ini yang menggunakan yomeyo. Ya. Nah, jawabannya ini juga bisa, ketiganya jawabannya menggunakan kata ini juga bisa. Ya, seperti ini. Ni yu me yu yuan zhu bi atau ni yu yuan zhu bi ma juga boleh kan gitu. Jawabannya kalau ada ya ngomong yo, ada kan, 我有圆珠笔. Kalau tadi enggak langsung 我有圆珠笔itu aja. Kalau ini jawabnya lebih sopan lagi ngomong yo, 我有圆珠笔. Yang B ngomongnya 没有, ya, 没有tidak ada. 我没有圆珠笔, boleh jawabnya gitu. Atau langsung ngomong 没有, singkat banget, tidak ada, ngomong gitu. Boleh juga ada. Ya. Nah, kalau ini yang paling sopan ya, jawabnya 没有, 我没有圆珠笔, 我有毛笔. Jadi nggak ada yuan zubi, cuma ada mau bi. Gitu. Tapi dia nggak menyebutkan ada berapa yang di sini. Kalau di atas ada menyebutkan iji kan itu. Ya, tergantung nanti objeknya ini apa, bendanya apa. Ya, nanti dibuat juga kalimat seperti ini, dibuat sebanyak-banyaknya. Oke. Sekarang ini yang menggunakan kata penunjuk je sekalian dengan de. Ya, lalu sekalian sama de. Da je shi qian bi, enggak langsung ya, langsung. Kalau tambah de, kalau je shi qian bi udah gampang banget. Ya, je shi ta de qian bi, positif. Ya, 这不是 menggunakan 不 di sini ya, 这不是他的铅笔，这是不是他的铅笔 ini yang menggunakan 是不是 ya, ini yang menggunakan ma, 这是他的铅笔. Kamu juga buat kalimat sebanyak-banyaknya ini. Kalimatnya yang depan bisa menggunakan kata penunjuk dekat je atau nah, shi-nya tetap semua. Yang di atas tadi juga sama, yang yu ya kayak yu semua. Ya. Yang yu ini kan yu semua kemarin. Ya, itu yu semua. Yang belakang ini yang ada shi. Kamu buat yang singkat juga boleh. 这是铅笔 boleh ya. Tapi terlalu gampang nanti ya.
Buat yang ini ada, 这是他的铅笔，这是舅舅的铅笔，ya， 这是舅舅的剪刀。Ini 不是 kalimat negatifnya. Kalimat interrogatifnya ini, kalimat tanyanya 2 macam. Nah, dibuat sebanyak-banyaknya ini. Nah, kamu bisa ini sekarang kalimat tanya jawaban wen kan bertanya udah nulis juga ya kata wen ya ini ya kemarin ini wen wen di seseng ta di oseng ya ini wen ta wen bertanya ta menjawab. Jadi kamu sekarang buat kalimat tanya jawab. Yang atas tadi sudah, yang bawah ini yang udah kan shi. 这是他的铅笔吗？是。Ya, kalau tadi有ada, sekarang 是 iya. 这是他的铅笔。不是 bukan. 这不是他的铅笔 atau langsung kamu jawab 不是, seperti yang bawah ini boleh. Ya, singkat 不是 bukan. Ini juga bisa jawab singkat 是他的笔. Nggak usah tulis tambah lagi 这是, nggak perlu. Nggak perlu juga tambah xuan karena ini bi alat tulis. Jadi 是他的笔. Nah, kalau gunting nggak bisa, kamu nggak boleh ngomong 他的剪刀是他的刀 boleh. Ya, karena kalau tao besok, kalau 剪刀 baru gunting. Ya, tao pian juga sama nggak bisa. Tao pian ada cutter, kalau tao adalah pisau. Jadi nggak boleh dihilangkan kata-katanya semua. Kalau di sini emang bi, semua akan menggunakan bi. Qian bi, yuan zhu bi, gang bi, semua alat tuliskan bisa kita hilangkan semuanya itu. Jadi ngomong shi ada bi. Karena dia nanyanya udah lengkap kan, ngomong qian bi kan, kita ngomong aja langsung bi. Boleh. Ya. Nah, sekarang yang ini subjeknya bisa digantikan menggunakan mama ini. Ini adalah kalimat tanya yang negatif. Ya. Kalau kamu di sini masih bingung, yang nggak berapa mengerti, nggak usah yang ini. Kalau udah bisa semuanya, mau dipelajarin, dibaca-baca sendiri juga bisa mengerti sendirinya. Ya, karena kalau kamu yang atas sudah mengerti, yang ini juga pasti bisa mengerti. Kenapa di sini bu, tapi jawabannya sesuai dengan yang pertanyaan yang ini. Di sini shi, tapi jawabannya lain daripada pertanyaannya ini. Oke. Itu loh, saya terangkan lagi. Sekarang lo terangkan yang shui ini siapa. Yang siapa juga kemarin lo sudah terangkan banyak banget, gampang banget soalnya shui di sini tinggal kita ganti. Lo garis bawahnya tinggal kita ganti orangnya. Ya, ini shui hadita, hadi lao shi, apalagi sekarang kamu temunya ya, kata ganti orang banyak banget. Bisa kamu ganti. Ini juga. Ya, tapi kamu juga buat kalimatnya ini. Ya, menggunakan seperti ini. Sui-nya bisa ditaruh di mana? Ini. Nah, sui-nya di sini taruh di depan, di belakang, di tengah. Ini atas sini di tengah, ini di depan, di belakang. Nah, gunakan semua ini untuk membuat kalimat. Nanti kamu bisa merasa kalau yang salah itu gimana. Karena apa? Kamu yang di atas sudah belajar. Nanti kalau yang di sini, kalau misal ada kesalahan, kamu bisa mengerti sendiri. Karena kamu belajarnya harus belajar mandiri, makanya saya kasih tugas-tugas itu supaya dimengerti sendiri. Tidak diajarkan satu persatu, harus setiap siswa membacanya. Kalau setiap siswa membacanya, nanti lo suruh baca, itu adalah penting. Kenapa? Karena shui sama she, ya, yang. Lo sudah pernah nerangkannya shui. Sekarang kita menggunakan kata shui semua ya. Shui, jangan menggunakan she ya. Shui adalah sekarang sentai han i. Ya. Kalau shui itu yang lama punya. Bisa nanti kita ketemui di sentai han i juga. Biasanya di puisi-puisi ya. Kalau di puisi itu kan udah karangan lama, jadi nggak boleh digubah. Suaranya pun nggak boleh diganti. Ya. Sudah jawab ya shui tadi. Nah, yang di sini lo kasih contoh ya. 这是谁的书包 bisa kita ngomongnya 这个书包是谁的, kita balik artinya. Tapi kalau kamu menggunakan supaya di depan harus menggunakan kata ada ininya, ada KPP-nya. 这个书包是谁的.
Jawabannya juga sama. Ini kan langsung 这是妈妈的书包. Ini juga 这个书包是妈妈的. Ini adalah tas sekolah siapa? Ini adalah tas sekolah mama. Ini dibalik. Ini tas sekolah siapa? Ini tas sekolah siapa? 这个书包是谁的? Ini tas sekolah milik siapa? Ya. Ini tas sekolah milik. Ini di sini shi-nya nggak perlu diterjemahkan, boleh ya. Tas sekolah ini adalah milik siapa? Kalau mau menerjemahkan semuanya kan juga boleh. Ya. Kalau enggak, kamu sekarang terjemahkan semua aja deh. Supaya kamu kalau nanti membuat kalimat, soalnya di sini kalau membuat kalimat Mandarinnya, ya, shi-nya nggak boleh dihilangkan. Jadi nggak boleh 这个书包水的. Jangan dulu. Ya, kamu gunakan kata shi. Sekarang juga menerjemahkan juga gunakan kata shi dulu. Lain kali baru boleh dihilangkan dua-duanya ini. Ya, sekarang gunakan shi dulu, terus gunakan shi. Ya, jawabnya juga sama, gunakan adalah. Tas ini adalah milik siapa? Gitu. Nanti lain kali baru bisa dihilangkan juga boleh. Supaya kamu ngerti antara dihilangkan dan tidak nantinya. Sekarang digunakan dulu shi-nya. Oke, nah ini juga sama ya. Nah, ini tambah keterangan tempat. Keterangan tempat harus taruh di depan. Ya. Gunakan kata cai. Cai itu di sini loh, pertama kali ngajarin kamu, cai di sini adalah nih, kata depan. Ya, preposition yang artinya di. Makanya selalu diikutin oleh apa? Kalau diikutin oleh keterangan tempat di sini pasti. Ya, di mana maksudnya gitu. Nah, lo kasih titik di sini. Ya, tulisan cai. Ini tulisan liang yang tadi lo suruh kamu nulis artinya dua. Nah, ini. 在桌子上的书是谁的? Hanya tambah lagi keterangan tempat. 在桌子上, di atas meja. Ya, 在桌子上. Jadi kita nggak boleh ngomong 在上桌子. Ya, sang kan di atas, kita taruh di belakang sini. Maka biasakan ucapkan 在桌子上, 在椅子上, nah, 椅子上 adalah bangku. 在桌子上, 在椅子上. Ya, kita gunakan sang nanti juga bisa gunakan xia, karena sang atas, xia bawah. De shu, tadi kita kalau menerjemahkan, ada de kan, maka kita menerjemahkan buku di atas meja adalah milik siapa. Ada kata de di sini. Nah, te-nya di belakang te kan kata benda, su buku. Nah, jawabannya juga sama, tinggal ganti. Ini juga sama, zuo zi sang de shi. Ini yang dibalik. Zuo zi sang de shi shui de shu. Zuo zi sang de shi shui de shu. 桌子上的是老师的书. Kalau kamu yang ini masih bingung, jangan dibuat dulu juga. Ya, karena ini 桌子上的. Ya. Nah, kalau kita menerjemahkan karena bukan te-nya, tapi di atas meja buku siapa? Bukan te yang di sini yang kita terjemahkan, tapi te yang di belakang. Makanya kalau di sini kamu ada sedikit bingung, jangan digunakan dulu kalimat ini, ya, lain kali aja. Kalau kamu yang udah mengerti, nggak apa-apa, gunakan juga ini. Zai zuo zi sang de. Kenapa di sana menggunakan kata-kata de? Ya, untuk mempertegas bahwa ini menggunakan bahasa apa ini? Bahasa Jepang ya. Nah, untuk mempertegas bahwa buku ini adalah di atasnya meja, maka yang menggunakan de. Kita juga bisa menggunakan zuo zi sang shi shui de shu, nggak boleh. Kalau kamu nggak mau pakai de di sini, kalau kamu bingung. Zuo zi sang shi shui de shu boleh.
ya. Lebih gampang kalau nggak menggunakan te. Soalnya Lao Tzu di sini untuk apa? Menerangkan kata te ini selain milik juga bisa artinya yang, ya. Bisa juga untuk mempertegas. Kalau di sini untuk mempertegas, ya. 桌子上的是谁的书? Buku di atas meja adalah milik siapa? Atau kalau gunakan yang juga boleh. Ya. Buku yang di atas meja milik siapa? Langsung dari belakang. Ya. Jadi buku yang. Ya. Buku yang di atas meja milik siapa? Ini kita menerjemahkan dari belakang. Buku yang. Kalau yang di atas ini enggak. 桌子上 bukunya di atas milik siapa? Oke, cara memperjemahkannya ada dua macam, juga makanya kalimatnya juga ada dua macam. Dibuat ya, buat kalimat tanya dan jawabannya. Oke, ini kemarin yang menerangkan yang shi, KBB, untuk meja, untuk yang dihormatin. Sebutkan di sini, orang dihormatin ada dokter, makanya harus menggunakan iwe ya. Isheng atau lao shi. Nah, 桌子用杖 ya, ada yang shi. 椅子用把. Oh, 明白了. Di sini kata-kata cai bisa dihilangkan. Ya, langsung ngomong 桌子上有两支铅笔. 桌子下有我的彩色笔, ini tambah lagi 我的. Di atasan juga ada kan tadi, nggak pakai 我的 langsung, ini tambah 我的. Cai-nya bisa ditulis, tidak boleh tulis. Jadi langsung 桌子下有我的彩色笔, 在桌子下 juga boleh. Dan contohnya, yang nggak pakai, ini kurungin berarti pakai boleh nggak boleh. 桌子上有两把大刀子, tanya harus di depan. Okay. 在桌子下的一把刀子是我的. Nah, ini langsung menggunakan te. Seperti yang atas tadi kan, 桌子下的刀子. Jadi belakangnya te kita terjemahkan dulu. Ya. Sebuah gunting di bawah kursi adalah milik saya. Jadi kalau kamu yang bingung di sini, kamu langsung tulis aja terjemahannya ini. Langsung ngomong ini, kamu tulis terjemahannya ini. Seperti yang tadi juga sama yang di atas. Sudah ditulis semuanya, tulis saja langsung terjemahannya. Jadi kalau kamu nanti membuat kalimat lagi, karena kamu buat kalimat kan hanya menghilangkan, menggantikan kata-kata jentau. Izi, ya kan, izi kamu bisa menggunakan zuozi dulu. Karena kamu yang belajar hanya zuozi sama izi kan, meja sama kursi aja. Nah, makanya kamu bisa nanti memperjemahkannya seperti yang ucapkan. Karena nanti kalau diganti-ganti benda, kadang-kadang bisa, wah gimana cara memperjemahkannya, kok jadi bingung. Gitu. Tinggal kamu ganti nanti bendanya kan gitu. Ya, 桌子下的圆珠笔是老师的. Nah, ada belakangnya te kan di sini kita terjemahkan dulu. Jadi pulpen di bawah meja adalah milik guru. Nah, sekarang kalau dibuat pertanyaan. 在桌子下有你的小刀片吗? Ada tambahan 在桌子下. Jawabannya bisa macam-macam, ya bisa 有 jawaban positif. 桌子下有我的小刀片. Jawabannya positif. Ya, atau jawaban langsung juga boleh ngomong 是 artinya ya, ya ada. 是 langsung jawaban singkat 是 ngomong artinya ya, atau 有 ada. Ya. Jadi jawaban kita ngomong 是 artinya ya atau 有 artinya ada. 是 artinya ya, 有 artinya ada. Kalau tidak ada 没有. Ya. 在桌子下没有我的小刀片. Nah, ini jawaban yang lengkap lagi yang ngomong 在桌子下
有我的小剪刀. Jadi di bawah Meiyu tidak ada, ya. 在桌子下 di bawah meja tidak ada, Meiyu tidak ada. 我的小照片 ada kadar kecil saya. Karena belakangnya tek kan. Keburu ya kalau nulis bahasa Indonesia cepet ya. Jadi yang ngomong apa langsung kamu tulis. Untuk bahasa Indonesianya. Nah, ini jawaban yang lengkap. Tambah lagi sama dia. 一直下有我的小剪刀. Jadi tidak ada 小刀片, adanya 小剪刀. Oke. Jawaban yang singkat ada Meiyu, tidak ada. Oh, gitu langsung. Buat ya, di sini juga kalimat yang sebanyak-banyaknya. Ini panjang soalnya, itu adalah tugas kamu. Dan nanti dibaca terus gitu. Supaya kosakatanya bisa digunakan sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya 桌子上的3把短尺是老师的吗? Nah, ini juga. Tambah lagi apa kata-kata 短尺. Ya, 3把短尺. Kalau tadi hanya 圆柱. Oh, ini yang gunakan yo. Ini yang gunakan shi. Ya, perhatikan nih, maka kalau dikasih warna merah. Ini yo mempunyai atau ada. Shi artinya adalah. Ya. Jadi kita bisa membuat kalimat menggunakan yo sama shi kan, yang di atas juga. Kalau yang di bawah yang ada keterangan tempatnya. 桌子上的3把短尺是老师的吗? 是. Jawabannya ya. 桌子上的3把短尺是老师的. Oke. Jawaban singkatnya 是老师的. Ya. Ada teknya kan? Kita baca dulu. 3 buah penggaris pendek di atas meja adalah milik guru. Ya, milik guru. 是老师的. 不是桌子上3把短尺不是老师的，是他们的. Tidak atau bukan tidak ini. 不是 bukan. 3 buah penggaris pendek di bawah meja bukan milik guru. 是他们的 adalah milik mereka. Adalah milik mereka. Dia tanya, jadi jawab lengkap. Bisa diomongin bukan, diomongin juga milik mereka. Atau jawabannya lengkap, langsung juga bisa langsung ngomong 不是老师的，是他们的. Bukan milik guru, ya, milik mereka atau adalah milik mereka. Oke, dibuat kalimat banyak-banyak juga. Halo, 有问题吗？在这里有问题吗？ Di sini ada pertanyaan Kak? Kita lihat. 怎么说老师 saya tidak tahu, mungkin buku ini punya dia. Oh, ini gunakan kalimat negatif kalau yang tadi itu. Ya. Gimana kita ngomongnya? Kalau kita tidak tahu, mungkin ini buku punya dia. Tadi yang ini. Yang negatifnya ini. Yang mana tadi yang di atas tuh. Yang langsung ngomong, kamu jangan buat kalau yang arti. Ya, ini sekarang yang kamu tanyakan. Ini. Kan tidak tahu kan? Makanya. Mama Meiyu xiao dao pian ma? Kan nggak tahu kamu. Dia mempunyai atau tidak mempunyai, maka menggunakan Meiyu. Tanya, ini yang ditanyakan tadi. Boleh niru di sini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, loh, saya mau menerangkan yang lain. Nah, menerangkan yang ini dulu. Ya. Untuk pembelajaran ini.
Nah, hari ini kan nggak suruh kamu ini ya, baca ini ya, cuman secara ngajarin kamu. Selain untuk kertas yang dilipat-lipat, kita juga bisa menggunakan di desktop seperti ini sekarang. Ya. Nah, seperti ini. Ini tulisan apa? Itu kamu harus bisa baca. Ya. Terus sama zi? Ko, mulut. Nanti suaranya lepas. Sama zi itu huruf apa? Shema itu apa? Zi ada huruf. Sama zi, shan, gunung. Jadi kami bisa membuat seperti ini. Shema zi, wan, yu di hua, ada berapa goresan? Oh, yu san hua. Dan yang itu xie, bagaimana menulisnya? Heng, de go pie. Kalau yang masih awan banget, yang nggak bisa banget, jadi cara ini juga boleh. Jadi mau ngomong urutannya juga boleh, mau ngomong bacanya juga boleh, artinya juga boleh, semua juga bisa dari ini. Ya, yang dari kertas juga boleh, bisa. Jadi kamu buat sebanyak-banyaknya, ini huruf apa semuanya. Ya, en, tu, kuang. Sekarang lo segini kan semua bisa lihat ya, ini tulisannya bisa semua kan. Nah, kamu baca di huruf-huruf ini huruf apa aja. Terus tekan gini, kamu tahu nggak? Itu baca. Apa artinya? Baca. Nah, cara yang gitu. Nah, ini yang satu huruf semua. Nanti yang ada hurufnya agak mirip, ya seperti ini. Shou sama mau. Ya, shou tangan, mau adalah bulu. Kan hampir sama ini kita nulisnya. Ping pie, heng, kan kemarin nulisnya gitu kan. Ini ping pie kan, pie yang dimiringkan kan, heng. Nah, kalau yang di sini adalah wan ko atau su ko loh kemarin ngajarin ya. Wan ko juga nggak apa-apa, bongkok sama ko atau su ko, vertikal ko. Nah, kalau ini suwan ko belok ko. Nah, suwan ko jadi tulisan mau. Kalau su ko atau wan ko jadi tulisan shou. Boleh kamu dekatkan gini juga. Ya, karena kalau gunakan Winlex kan lebih enak. Kalau yang bisa atau yang mempunyai. Ya, kalau yang mempunyai ya pakai kertas, kita paling gampang. Kertas yang kemarin ngomongnya dilipat-lipat dulu. Masih ingat nggak semuanya? Kertas lipat-lipat ini masih ada nggak semuanya? Ya, yang dilipat jadi 8 ini. Oke. Nah, ini banyak tulisan sekali kalau tulis di sini. Ya. Nah, seperti ini juga bisa kamu gabung jadi satu sama feng sama yun. Feng kan angin, yun adalah awan kan. Kamu tahu kan? Feng sama ini tempatnya di mana? Kan di langit. Jadi kamu jadikan satu juga nggak apa-apa. Dan emangnya kalau dalam suatu kalimat, ya kebanyakannya feng sama ini sambung. Ya, yu feng, ye yu yun. Ada angin juga ada awan biasanya gitu. Nanti juga ada kata gabungan jadi satu artinya feng in. Feng innya ada kata gabungan satu. Ya. Nanti kalau udah pas nanti lo ajarin karena kata-kata feng in kurang bagus ya. Artinya kurang bagus. Oke, halo, Yuwen Dima, Leteli. Kami bisa buat sendiri kan di sini nih. Masih banyak ya. Ini adalah cara salah satu kamu untuk belajarnya. 好，还有5分钟时间呀，老师要叫你们这个已经发给你们的眼色ya. 颜色 ada warna-warna kemarin udah kirim sama Pancang ya. Kan Pancang发给你们的吗？那个颜色。好，我们先看这个一下颜色啊。错了。Yang warna mana? Oh, itu. Nah, ini warna. Ya.
Kemarin lo sekiranya kamu semua warna-warnanya ada pinginya, ada sengtialnya. Nah, satu persatu. Yan se itu artinya warna. Yan di sheng, she di sheng. Yan she. Yan she. Yan she. Yan-nya juga yang si yang ya, nggak boleh baca yan she ya. Si yang itu harus baca yan she. Ya. Artinya warna. Yan juga artinya warna, she juga artinya warna. Di sini saya menerangkan, sering ya bahasa Mandarin dua arti yang sama jadikan satu suku kata. Nah, dia dipisah juga bisa, dia juga menjadi satu suku kata juga bisa. Jadi kalau jadi satu suku kata ya artinya sama, ya warna. Berarti juga. Ini penting sekali buat kalian semua supaya tahu. Makanya saya ajarkan dulu kata-kata yen she. Ya, nanti kamu menggunakan yen juga boleh, artinya warna, she juga boleh. Tapi tidak semua bisa digunakan seperti sekarang ini. Jin she kita nggak bisa ngomong, jin yuan nggak bisa. Nah, yang kita pakai adalah she-nya. Sama, nanti kalau kebetulan ada yuan-nya, juga harus menggunakan kata yen, nggak bisa menggunakan kata she-nya. Padahal artinya sama. Oke? Nah, ini bisa kamu pelajarin sendiri, bisa dibaca-baca sendiri, karena semua sudah ada pinginya. Sama ada sengtialnya, seperti jin she, warna emas. Yun she, yun, ada kedua kan, yun. Yin she, warna perak. Ya. Hui she, hui ada pertama, warna abu-abu. Zhi she, zhi, ada ketiga, zhi she, warna ungu. Fen juga ada ketiga, fen she adalah warna pink. Zhong she, zhong di sheng juga nada pertama. Zhong she warna coklat. Nah, kenapa harus didekatkan di sini ya? Fen, fen di sheng, zi di sheng, nada tiga-tiga harus didekatkan. Ini zhong nada pertama, tapi kenapa harus dekat sama tulisan cheng? Karena dua-duanya pakai mu zibang. Oh, kamu pusuk belum? Nggak usah dah. Ya, ini cheng di sheng. Ya, cheng she adalah oranye, warna oranye. Ya, warna oranye atau warna jingga itu kita ngomong adalah cheng she. Ya, cheng di sheng. Itu hong, hong di sheng. Ada kedua, hong she warna merah. Ya, itu lu. Nah, kamu lihat. Kita kalau ngetik di HP atau di laptop kita nggak bisa menggunakan U. Karena U tidak dua nggak ada. Kita harus menggunakan huruf V di sini. Baru keluar nanti ketulisan li. Nah, li ada pakai ini. Yang ada titik duanya, le kan. Le sama ne yang ada dua. Kemarin kita sudah jumpai yang ne. Tulisan ni wanita. Sekarang kita jumpai yang le, yang L. Ini tulisan li. Yang artinya hijau. Ini kebetulan di sheng ada keempat li. Ya, li she. Ditulis ya, titiknya dulu baru tanda nada, jangan lupa. Nah, titiknya dua ditulis baru tanda nadanya. Hao, saya ke qing she, qing di sheng. Ada pertama ya, qing she. Li she sama qing she bedanya apa sama hijaunya? Kalau ini hijau tunas yang baru tumbuh, maka sayur-sayuran kita menggunakan kata-kata qing cai ya gitu. Pakai qing ini nanti. Ya, sayur-sayuran yang warna hijaunya tunas banget. Yang kita makan kan harus hijaunya tunas yang baru tumbuh. Yang nggak makan yang warnanya tua itu udah tua warnanya hijaunya. Hao, ke he se, he juga di sheng ya. Nah, diperhatikan he ini tanda nadanya adalah di e ya, jangan selalu di i. Ya. I karena titiknya dia nggak mau hilang. Ya, kecuali di qing ini ya terpaksa dia vokalnya hanya satu aja. Jadi titiknya hilang, qing. Ya, qing di sheng di sini. She di sheng, he se, bai di sheng. Di a udah tahu ya, bai di sheng, bai she, putih. Nah, selanjutnya huang, huang也是调声, huang she. Ini huang ya bacanya huang, huang, bukan wang ya. Kalau wang pakai u, kalau ini huang. Ya, sering ini siswa juga salah ya. Huang she, kuning. Hao, saya ke lan she, lan, tiaosheng lan. Kamu perhatikannya tulisan lan nanti di Pleiku tulisnya gimana. Jangan sampai salah. Huang juga sama ya, perhatikan. Tulisnya ini tembus ya, ada yang tembus ya di sini. Hao, saya ada qian she.
Qian ini ada warna terang. Qian sebenarnya artinya ada dangkal. Ya. Shen, qian, diao sheng. Ya. Quan di sang sheng, xuan she di sang sheng. Shen adalah di sheng, xuan she, shen she. Ya. Shen di sheng. Shen artinya apa? Dalam. Ya. Semua pakai depannya ada pakai tian tian ti. Tian tian ti depannya. Ya, lalu sekalian nerangkan di sini tian tian ti, lalu terangkan pertama kali adalah pusu, bagian dari tulisan. Lalu terangkan air. Ya, kalau di sini ada tian tian ti, tulisan ada tian tian ti itu ada menunjukkan ada air, ada airnya. Nah, di sini makanya dangkal, dangkalnya air. Dalam juga dalamnya air. Artinya sebenarnya. Tapi kalau dia bergabung menjadi dengan kata she, dia menjadi warna terang. Kita ngomongnya terang atau muda. Nah, nanti qian ini kalau buat warna kita ngomongnya adalah terang atau muda. Tapi kalau buat air kita ngomongnya dalam atau dangkal. Nah, contoh-contohnya lah ini, ya. Qian hongse ada warna pink. Ya, maka sama fen she juga sama. Maka harus kasih tanda sama dengan. Jadi kamu ngomong fen she sama qian hongse sama, artinya warna pink. Ya. Lanjutnya, qian lan she ada biru muda atau biru terang. Kalau yang warna gelap, shen lan she. Ya. Nah, ini shen hong she, merah gelap atau merah tua. Kalau qian-nya jadi pink, qian hong she. Dalam tulis di atas ini jadi pink. Ya. Bukan kita ngomong, kadang juga ada orang ngomong ya, merah muda juga ada ya. Hao, saya ke shen zhi she, warna ungu tua. Nah, ini yang warna-warna ini ya kamu pelajarin. Kamu mau menulisnya enggak apa-apa. Tapi kamu harus tahu. Kalau ini baca jin, kamu mengenal tulisan ini. Ini adalah jin. Jin itu emas. Yun itu perak. Ya. Oke. Ada se-nya jadi warna. Halo, hay vấn题吗？同学们？如果没有问题，我们的课到此结束了。Ya, mengenai warna sama keluarga, makanya lo nggak terangkan lagi. Ya, kamu pelajarin sendiri, hanya diingat-ingat aja. Ya, kalau ada orang ngomong hongse, kamu udah langsung tahu itu artinya warna merah. Ya, ada ngomong susu, kamu udah tahu langsung itu adalah paman gitu. Oke, 好，还有问题吗，同学们？如果没有问题，我们的韩语课到此结束了。好，老师，谢谢老师。好，不学。Jadi kalau ada pertanyaan minggu depan juga langsung bisa taruh di chat ya. Pertama kali buka kamu langsung taruh di chat. Jadi lo bisa baca. Ya. 好，班长，晚上好，谢谢，再见，同学们，晚上好，老谢谢，师，再见，老师，谢谢，谢谢，再见。再见。谢谢老师。